Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipin Maisara, NPM 2009015. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori belajar menurut Clark Hull, menurut aliran behavioristik. Nah, di teori belajar menurut Clark Hull adalah teori pragmatik dan elektik. Teori dengan sifat demikian ini hampir dipastikan tidak lama mempunyai sifat ekstrim. Tidak ada teori belajar yang secara ekstrim memperhatikan aspek peserta didik saja. Misalnya teori belajar yang hanya mementingkan aspek pengajar saja, kurikulum saja, dan sebagainya. Titik fokus yang menjadi pusat perhatian suatu teori selalu ada. Ada yang lebih mementingkan proses belajar, ada yang lebih mementingkan sistem informasi yang diolah dalam proses belajar. Nah, teori behavioristik menurut Hull sepanjang karirnya, Hull mengembangkan ide di berbagai bidang psikologi, terutama psikologi belajar, hipnotis, teknik sugesti. Metode yang paling sering digunakan adalah eksperimental laboratorium. Teori belajar Hull berpusat pada perlunya memperkuat suatu pengetahuan yang sudah ada. Intinya, tingkat analisis psikologis adalah gagasan mengenai variabel intervensi yang dijelaskan sebagai observable perilaku. Hull sangat berkeras dan taat pada metode ilmiah, yaitu dengan rancangan percobaan yang dikontrol dan analisis data yang diperoleh. Clark Hull juga menggunakan variabel hubungan selang stimulus dan respon untuk menjelaskan pengertian berupaya bisa, namun dia sangat terpengaruh oleh teori evolusi Charles Darwin. Bagi Hull, seperti hanya teori evolusi, semua fungsi tingkah laku bermanfaat, terutama untuk menjaga supaya organisme tetap bertahan hidup. Oleh sebab itu, Hull mengatakan kebutuhan biologis atau drive dan pemuasan kebutuhan biologis atau drive reduction adalah penting dan menduduki jabatan sentral dalam seluruh keaktifan manusia, sehingga stimulus atau stimulus dorongan dalam belajar pun nyaris selalu dikaitkan dengan kebutuhan biologis, walaupun respon yang akan muncul mungkin dapat bermodel macam-macam. Pengetahuan tingkah laku juga masuk dalam teori ini, tetapi juga dikaitkan dengan kondisi biologis. Nah, pengertian belajar menurut teori behavioristik adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah laku. Sebagai contoh, anak belum dapat berhitung perkalian, walaupun ia sudah berusaha giat dan gurunya sudah mengajarkannya dengan tekun. Namun jika anak tersebut belum dapat mempraktekkan perhitungan perkalian, maka ia belum dianggap belajar, karena ia belum dapat menunjukkan perubahan perilaku sebagai hasil belajar. Menurut teori ini, yang terpenting adalah masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. Adapun tujuan pembelajaran menurut teori behavioristik ditekankan pada keberhasilan dalam menambah pengetahuan, dan peserta didik harus menunjukkan ketercapaian hasil belajar dalam bentuk menyusun laporan, kuis, atau tes. Menurut Thorndike, peran yang harus dilakukan dalam pembelajaran yaitu membentuk kebiasaan peserta didik. Jangan berharap kebiasaan itu akan terbentuk dengan sendirinya.
2. Berhati-hati jangan sampai membentuk kebiasaan yang nantinya harus diubah karena mengubah kebiasaan yang telah berbentuk adalah yang sangat sulit. 3. Jangan membentuk kebiasaan dengan cara yang sesuai dengan bagaimana kebiasaan itu akan digunakan. Terima kasih, sekian penjelasan saya tentang teori belajar menurut Kakul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.